Oke, Silvia Lisandri. Pembimbingnya Ustaz Julfahmi ya. Apa judulnya? Bisa lebih keras sedikit suaranya? Analisis problematika matematika bahasa Arab pada siswa kelas 8 di MTS Taman Pendidikan Islam Melayu. Oke. Memang tidak diminta emailnya di situ. Di jurnal itu dia tidak minta email. Minta. Ada. Oh, sebelah kiri ya. Jadi itulah dia gayanya beda-beda. Jadi jurnal itu tidak seluruhnya ditaruh di depan. Emailnya sebelah kiri. Oke. Email Ustaz Julfahmi Belum ditulis. wah. Mana? Tulis sekarang, nanti kamu nggak ingat. Tulis apa yang kurang itu. Dah, tulis dulu. Email pendampingnya, apa namanya? Pembimbingnya. Ya kan? Itu kalau udah dikirim nanti lupa dia. Minta emailnya sama Ustadz itu ya. Oke. Apa yang harus ditulis di abstrak? Ditulis di abstrak yang pertama itu ada Tujuan, penelitian, metode. Setelah itu ada hasil secara singkat. Hasil dan pembahasan. Terus Setelah itu kata kuncinya. kata kunci. Apalagi yang ada situ? Sebelum tujuan apa yang harus tulis? Permasalahan atau latar belakang masalahnya ya. Oke. Nah, apa yang harus ditulis di latar belakang? Di latar belakang yang pertama pengumpulan data saat analisis data, validasi data, lalu permasalahannya. Latar belakang, pendahuluan, masa analisis data? Yang pertama Ustaz ini permasalahannya Ustaz, kesenjangan. Apa itu kesenjangan? Kesenjangan antara kenyataan dan harapannya dan kenyataannya Ustaz. Ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Nah, ini apa kesenjangan yang kau punya nih? Kesenjangannya seharusnya di kelas 8 itu sudah bisa menguasai dasar maharataba. Kenyataannya masih banyak di kelas 8 itu mengalami kesulitan maharataba. Oke, kita masuk di metode. Coba di metode menggunakan penelitiannya pakai metode apa nih? Kualitatif. Macam mana cara kerjanya kualitatif? Kualitatif analisis data nih cara kerja. Ya kualitatif. Pengumpulan datanya pakai apa? Saya menggunakan wawancara, bahasa Arab, lalu saya observasi juga, dan saya juga menggunakan Google Form untuk mengetahui alasan mereka kenapa mereka kurang minat dalam maharataba ini. Lalu dokumentasi. Oke. Apa yang ditemukan dari penelitian yang saudara buat ini? Yang pertama itu problematikanya saya temukan ada dua, problematika lingkungan dan lingkungan. Lalu faktor
Kesimpulannya apa? Kesimpulannya pemilih sekolah ini atau pemilih sekolah yang saya dapatkan bahwasanya di pemilihan saya ini mendapatkan problematika linguistik dan linguistik. Problematika linguistik itu penghambat dalam ilmu linguistik, sedangkan linguistik penghambat di luar ilmu linguistik. Sedangkan faktor internal itu kesulitan yang ada dalam diri siswa. Sedangkan faktor eksternal itu kesulitan yang ada di luar siswa. Oke, apa namanya? Ini kenapa ada presentasi di sini tabel apa? Itu dari hasil Google Form, Ustaz. Iya, maksud saya, kamu kan kualitatif. Kalau kualitatif, kenapa mempresentasikan? Untuk menunjukkan hasil lagi, Ustaz. Hah? Menunjukkan hasil dari Google Form itu, Ustaz. Bukan Google Form-nya yang jadi masalah. Maksud saya, kalau kita mengolahnya pakai kualitatif, ya kan? Yang kamu terjemahkan ininya, bukan kamu tunjukkan 8%-nya itu, gitu kan? Namanya kualitatif. Tentu dia menjelaskannya dengan naratif, ya, narasi yang dibangun, bukan persen. Kalau persen, kamu bicaranya kuantitatif, berapa persen, sekian persen yang berkontribusi, gitu kan? Berarti kita bicaranya kuantitatif. Kalau kuali, berarti dia lebih banyak menarasikan maksud dari 80% ini apa? 80% ini dia menjelaskan bahwa lebih banyak cenderung orang mengikuti A, pokoknya gitu. Jadi itu maksudnya. Jadi harus dibedakan kualitatif dengan kuanti. Itu makanya kita penting untuk memastikan metodenya menggunakan apa, cara kerjanya gimana. Jadi kalau dibuat nanti di metodenya itu, saya menggunakan metode kualitatif, ya kan, dengan pengumpulan data, wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan saya olah menggunakan produk Haberman dengan mendisplay begini gitu. Umpamanya seperti itu, ya. Dalam penulisannya, model penulisan jurnalnya masih menggunakan footnote. Dia pakai footnote modelnya, stylenya footnote. Sudah dipastikan. Sinta berapa ini? Sinta 3. Sudah pakai Mendeley ini kamu buat? Sudah. Jadi di pilihan Mendeley-nya itu apa sih itu? Di Mendeley-nya itu pilihannya apa? Stylenya? Cuman saya ubah ke memang khusus footnote aja. Diubah ke? Iya, di mana itu diubah? Di bagian kirinya, Ustaz, ada perubahan. Bukan kau tukangnya sendiri? Bukan. Ini apa ya? Apa namanya? Daftar referensi, mau nggak ada daftar referensinya ya? Ini apa? Yang satu halaman lagi ini apa? Khulasa. Oh, penutup, sorry.
referensi, oke. Abdullah Amiruddin ini apa dia nih? Bentuknya apa? Yang referensi kamu buat ini? Yang ditulis apa bentuknya? Iya, maksud saya mana judulnya, mana apanya gitu. Enggak lah. Kalau kau masukkan dia judulnya banyak A, kan gitu kan? Coba kau periksa ini. Nah, maksud saya, lihat itu judulnya dia minta apa? Judul kan gitu kan? Tahun. Apalagi URL-nya doi kan gitu kan? Kalau ini kan masuk semua. Abstrak. Coba kau periksa ulang. Tuh ya. Paham maksudnya kan? Ini gelar ya. Ahmad Muradi. Itu pertamanya saya tulis manual karena enggak. Ya ini yang harus diperbaiki di folder Mendelingnya gitu. Nanti dia munculnya supaya jangan begini. Ya. Itu maksudnya. Jadi kita harus yang penulis harus lebih cermat karena dia dianggapnya kita nanti enggak cermat di situ. Terus ini ada di bagian bawah Siti Quraidah. Nah itu cuman kamu nulisnya itu. Jadi ini bisa diperbaiki tulisannya yang hurufnya kapital semua ini judulnya, umpamanya aplikasi Maharah Kitabah dalam pembelajaran bahasa Arab ini bisa kamu bisa kamu buatkan huruf yang kecil aja. Nah, terus dibuat dua ini Kitabah Siti Raidah itu. Yang mana yang betul kamu cara nulisnya? Nah, ini diperiksa ya satu-satu. Bisa kan diperiksa satu-satu karena dia kalau nggak diperiksa satu-satu nanti udah disubmit. Ini sembarangan orangnya gitu kan. Nggak ada tulisan Ustadz Julfahmi yang bisa kau baca? Hah? Iyalah. Kalau saya jadi Ustadz itu saya gorok lah nanti. Masa awak ya kan? Nah, gitulah pula penghormatan itu ya kan? Biar supaya sejalan dia ya. Adalah tulisan Ustadz Julfahmi ada kan? Kau minta Google Scholar-nya. Ada? Bisa kan? Dicari ya kan? Gimana caranya 1-2 tulisan ya kan? Tulis ya. Kemudian yang bereputasi internasional udah berapa? 3. Ini apa? Scopus yang di atas? Enggak tahu. Nah, jadi yang bereputasi internasional yang mana? Yang nomor 3. Akma. Terus Asrofik. Kamu ada lihat ambil dari jurnal Arabia ini, jurnal internasional Arabik ini, jangan ngambil. Harus adalah ya 1-2 tulisan biar supaya kamu baca. Jadi harus ngikuti polanya juga supaya cocok dia, ya kan? Kalau kamu udah baca dia punya, nanti kan mana yang kurang pas dari kamu punya ini kamu sesuaikan lagi, gitu dia caranya ya. Bisa ya? Paling tidak 1-2 tulisan dari situ kan. Tadi dari Ustadz Julfahmi bisa juga 2-3 tulisan ya kan. Jadi
Kalau referensinya lebih banyak jurnal internasional bereputasi, ya kan, itu akan lebih bagus juga. Ya, jadi kamu jangan pakai segan Yang paling bagus itu buat statementnya dulu, baru panggil jurnalnya. Buat statement bahwa bla 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 bla, baru panggil jurnalnya gitu. Jadi satu paragraf yang kamu buat satu statement itu tadi bisa didukung beberapa referensi. Nah, gitu. Jadi jangan mesti satu referensi saja, mungkin ada 2-3 referensi. Oke, cukup? Ya, Silvia ya. Oke ya, Silvia ya.